Salam dan bahagia guru hebat Indonesia. Segitiga restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, untuk memiliki karakter yang kuat dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya, yang berkembang dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Saya Sofyan Rasad, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Sumeneb. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 dengan pendamping fasilitator Bapak Supriyono dan pengajar praktik Bapak Ahmad. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikut adalah ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Bagan 3 sisi segitiga restitusi. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Adli, kamu tahu nggak kenapa Pak Sofyan manggil ke kantor ini? Ya Pak, saya tahu karena saya telah melanggar kesepakatan kelas. Menurutmu melanggar kesepakatan apa yang sudah kamu langgar? Kelas Pak, pada saat pelajaran berlangsung. Bagaimana menurut kamu tidur di kelas saat pembelajaran itu termasuk sesuatu hal yang baik atau merupakan sebuah kesalahan? Ya, apakah kamu menyadari apakah itu sebuah kesalahan? Iya Pak, kalau Fadli pasti punya alasan kan? Kenapa tadi tidur di kelas saat pembelajaran? semalam saya minum kopi Pak, sehingga bisa tidur dan akhirnya tadi membantu. Jadi Fadli tadi malam minum kopi. Terus jika itu alasannya, bagaimana caranya agar Fadli mulai nanti dan besok itu tidak tertidur lagi di kelas saat pembelajaran? Saya karena berarti
Kalau di awal pembelajaran pada tahun ajaran baru itu kita kelas 4 membuat kesepakatan kelas. Ya Pak, saya masih ingat bahwa murid tidak boleh Apakah kamu bisa untuk mempraktekkan kesepakatan itu? Ya Pak, saya akan menanamkan kesadaran dalam diri saya bahwa tidak akan menikmati tugas seperti pembelajaran. Ya, terima kasih buat dia. Dan jangan lupa jangan diulangi lagi. Dan kamu tahu nggak kenapa Pak Sofyan selalu bilang Pak? Kenapa? Menurut kamu kesepakatan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menurut kamu apakah membuat kebisingan pada saat pembelajaran itu termasuk sesuatu hal yang baik atau merupakan sebuah kesalahan? Sebuah kesalahan. Ya. Kalau itu adalah sebuah kesalahan, apakah kamu menyadari? Kamu sadar tidak kalau itu kesalahan? Ega, apakah kamu tahu nak dampak dari perbuatanmu itu? Apa dampaknya? Dengan seperti itu saya mengganggu konsentrasi teman yang sedang belajar. Iya, jadi sekarang kamu sudah tahu kan dampaknya itu baik atau tidak? Tidak baik. Terus apa kamu akan mengulangi lagi perbuatan seperti itu? Saya akan menahan tangan saya untuk tidak Ega, kamu masih ingat atau sudah lupa? Kalau di awal tahun pelajaran baru kita sudah membuat kesepakatan kelas. Ingat, apa kesepakatan kelasnya? Nak? kalau murid tidak boleh memukul meja atau mengganggu teman yang sedang belajar. Terus kalau kamu sudah tahu, apakah kamu bisa untuk mempraktekkan kesepakatan kelas itu? Iya, Pak. Bisa. Saya akan menanam kesadaran dalam diri saya tidak akan mengulangi lagi. Ya, jadi kamu sudah sadar kalau memukul meja itu akan mengganggu temannya dalam konsentrasi belajar, ya. Ya, terima kasih nak ya, jangan diulangi lagi. Proses penanaman disiplin yang diterapkan oleh Bapak Sofyan adalah sangat baik karena saya bisa belajar dari kesalahan saya. Saya dituntun untuk melihat ke dalam diri saya dan apabila kita melanggar kesepakatan kelas, kita harus sadar bahwa melanggar kesepakatan kelas itu adalah kesalahan. Saya akan berusaha memperbaiki dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Demikian pemaparan saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam dan bahagia.